Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyina Muhammad bin Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ala amma ba'd. Ini adalah pertemuan kedua di seri kajian doa-doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini kita akan membahas doanya Nabi Yunus alaihissalam. Ya, siapa itu Nabi Yunus? Nabi Yunus dia adalah Yunus bin Matta. Ya, nasabnya bersambung kepada Bunyamin, yaitu saudaranya Nabi Yunus, Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Namanya disebutkan di dalam Al-Quran 4 kali ya. Ada dalam surah An-Nisa, surah Al-An'am, surah Yunus, dan surah As-Saffat. Nah, dan disebutkan dengan sifat dan julukannya 2 kali. Ya, Dzan-Nun dan Sahibul Hut. Ya, dalam surah Al-Anbiya dan surah Al-Qalam. Ya, itu tentang terkait dengan Nabi Yunus yang ada di dalam Al-Qur'an itunya ya. Sebutannya. Misalnya dalam surah As-Saffat ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna Yunusa laminal mursalin." Dan sesungguhnya Yunus itu benar-benar termasuk utusan Allah Subhanahu wa taala. In abaqa ilal fulkil mashhun, ketika ia lari menuju perahu yang penuh dengan muatan. Fasahama fakana minal mudhadin. Karena penuh, maka harus ada satu orang yang dibuang. Kalau tidak akan karam. Ya. Akhirnya diundilah. Yang keluar nama Yunus. Ya, diundi lagi yang keluar nama Yunus. Ya. Nah, orang-orang tidak tega kalau Nabi Yunus yang dibuang di laut. Jadi sampai yang ketiga kalinya, akhirnya mereka tetap tidak tega. Nabi Yunus menceburkan diri. Faltaqamahul hutu, lalu ikan paus itu melahapnya atau ikan paus itu menelannya. Wa huwa mulim, dan dia dalam keadaan tercela. Dalam keadaan tercela apa? Karena meninggalkan kaumnya yang semestinya jangan ditinggalkan ya, karena belum ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus putus asa. Itu dalam surah As-Saffat. Ya, tepatnya di dalam surah As-Saffat itu kita kalau mau baca di ayat 139 sampai 147 ya. Ayatnya saya kasih tahu ini. Ya. Falaula annahu kana minal musabbihin, andaikan dia tidak bertasbih, tidak termasuk orang yang bertasbih, lalabitha fi batnihi ila yaumi yub'ats. Pasti ia akan tinggal di perut ikan paus itu sampai hari manusia dibangkitkan. Oh, berarti paus ini akan dikasih umur panjang oleh Allah ya. Fanabadnahu bil 'ara'i wa huwa saqim. Ya. Karena 3 hari dia di dalam perut itu ya, perut paus. Fanabadnahu, kemudian kami lemparkan dia bil 'ara'i, di daerah yang tandus. Wa huwa saqim, sedang ia dalam keadaan sakit. Wa ambatna 'alaihi syajaratan min yaqtin, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu. Ya, dari situ dia makan ya. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yazidun, dan kami utus Yunus untuk berdakwah di tengah-tengah kaum dengan jumlah 100.000 lebih. Nah, itu dalam surah As-Saffat ya. Nah, ini dalam surah Al-Anbiya-nya nih. Wa dhannuni idz dhahaba mughadiban وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ
Fanada fil dhulumati an la ilaha illa anta subhanak la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Ini di surah Al-Anbiya ya, sebutannya adalah Dzannun atau Dzunnun. Apa ini? Dan ingatlah kisah Dzunnun, maksudnya Nabi Yunus. Idzahaba mughadiban, ketika ia pergi dalam keadaan marah kepada kaumnya karena tidak mau taat. Karena kaumnya bersikuku untuk menyembah berhala. Ya, Nabi Yunus dikirim di mana? Nabi Yunus diutus di Ninawa, di Irak. Fadhanna an lan naqdir alaihi. Ya, dia kira bahwa kami tidak akan mempersempitnya, tidak akan menyulitkannya. Fanada fil dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Lalu dia berseru di kegelapan itu. Kegelapan apa? Kegelapan malam, kegelapan laut, kegelapan perut ikan hiu. Itu kegelapan ya. Apa yang dibacanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Ya, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah katakan fastajabna lahu wa najjaynahu minal ghammi. Ya, lalu kami kabulkan untuknya dan kami selamatkan dia dari kesulitan itu. Wa kadzalika nunjil mu'minin, demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Terus yang julukannya Sahibul Hut ya, ada di surah Al-Qalam. Ya, kita bacanya ayat 48 sampai 50. Fasbir li hukmi rabbika wa la takun ka sahibil hut. Ya, bersabarlah kau hai Muhammad terhadap ketetapan Tuhanmu, wa la takun ka sahibil hut, dan janganlah kamu seperti sahibil hut. Ya, siapa itu? Orang yang berada di dalam perut ikan paus itu, yaitu Nabi Yunus. Idnada wa huwa makdzum. Ya, ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah kepada kau. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih lanubida bil 'ara'i wa huwa madmum. Andaikan ia tidak segera mendapat nikmat dari Tuhannya, benar-benar ia dicampakkan ke tanah yang tandus dalam keadaan tercela. Ya, tidak ada tanaman yang namanya yaktin ya, atau sejenis labu. Dalam keadaan tercela, dalam keadaan hina, ya, tidak dapat makan, tidak dapat minum. Fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salihin. Ya, lalu Tuhannya memilihnya dan menjadikannya termasuk orang-orang yang saleh. Jadi itu ya sebutan tentang Nabi Yunus di dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Ya. Jadi Nabi Yunus itu diutus di daerah Irak, di Ninawa. Ya. Penduduknya 100.000 lebih. Menyembah berhala, Nabi Yunus berdakwah kepada mereka. Mereka sudah lama didakwai Nabi Yunus, tetap saja mereka membangkang. Akhirnya Nabi Yunus marah, Nabi Yunus tinggalkan mereka, menuju laut, mau menyeberang ke daerah yang dituju ya. Dan begitu ditinggalkan oleh Nabi Yunus, Nabi Yunus kira itu ya itu tidak akan mendapatkan hukuman dari Allah dengan cara seperti itu, dengan cara meninggalkan kaumnya. Tidak sabar Nabi Yunus. Akhirnya Allah timpakan musibah kepada kaumnya yang 100.000 lebih itu. Ya, dengan angin yang kencang luar biasa, mereka memakai terus. Mereka melihat bahwa siksa Allah ini sudah dekat sekali, lalu mereka datang kepada pimpinan, kepada ketua atau kepala sukunya.
Apa katanya? Bagaimana ya Tuhan? Semuanya mengatakan, kita ini harus bertobat kepada Allah. Kita harus mengakui dosa-dosa kita. Lalu semuanya keluar, ya, dan debu-debu sudah menyelimuti mereka. Ya, kotor mereka karena angin kencang itu. Mereka bertobat kepada Allah dan Allah terima tobat mereka. Sehingga bencana tidak jadi menimpa mereka. Jadi mereka akhirnya bertobat kepada Allah dan percaya kepada Nabi Yunus. Nah, sementara apa yang terjadi pada diri Yunus? Nabi Yunus di perahunya itu karena terlalu banyak muatan, maka perahu itu oleng. Nah, harus ada satu orang yang dibuang. Itu yang disebut fasahama fakana minal mudhadhin. Jadi diundi siapa yang harus dibuang gitu. Sampai 3 kali keluar nama Yunus terus. Nah, mereka segan gitu. Karena mereka segan, Nabi Yunus menceburkan dirinya. Ya, karena ia yakin akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata dia apa tuh? Ternyata ditelan oleh paus. Nah, disitulah Nabi Yunus tuh mendengarkan suara-suara yang aneh-aneh. Ya, di dalam beberapa hadis disebutkan Nabi Yunus bertanya, dijawab oleh Allah itu adalah tasbihnya ikan-ikan, tasbihnya makhluk-makhluk Allah yang ada di lautan. Nah, disitulah Nabi Yunus berdoa, ya. Ya, doanya itu sebuah pengakuan, ya. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini namanya apa? Ini namanya al-i'tiraf al-uluhiyah. Ya, pengakuan akan i'tiraful uluhiyah. Pengakuan ketuhanan Allah, pengakuan atas ketuhanan Allah, kemaha berhakan untuk disembah. Untuk Allah itu, ya. Nah, yang keduanya adalah pengakuan akan kekeliruannya, akan segala kekurangannya, akan segala dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Itu tuh doanya Nabi Yunus. Itu yang tadi dikatakan, ya, dalam ayat tersebut, ya. Walaula annahu kana minal musabbihin. Andaikan ia sebelumnya tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, pasti dia berada di dalam perut ikan paus itu sampai hari manusia dibangkitkan. Maksudnya lama sekali. Jadi karena senantiasa bertobat, berdoa kepada Allah, bertasbih kepada Allah saat sebelum terjadi insiden seperti ini, maka saat dia dalam keadaan sulit, Allah berikan dia keselamatan. Ya, saudaraku yang dimuliakan Allah, ini doanya kita hafalin, ya. Doa Nabi Yunus alaihissalam. Ya, ini seri yang kedua, ya. La ilaha, tidak ada ilaha yang berhak disembah illa anta, kecuali Engkau. Maksudnya kecuali Allah. Subhanaka, maha suci Engkau, ya Allah. Ini sesungguhnya aku adalah minadh dhalimin, termasuk orang-orang yang zalim. Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, da'watu Dhunnun, doanya Dhunnun, maksudnya Nabi Yunus, idda'ahu wa huwa fi batnil hut, ketika ia berdoa kepada Allah sedang ia berada dalam perut ikan hiu itu, ikan paus itu, ya. Apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sesungguhnya aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qat
Maka sesungguhnya tidaklah seorang Islam berdoa kepada Allah dengan kalimat tersebut illa stajaballahu, kecuali pasti Allah akan kabulkan doanya itu. Ya. Jadi siapa saja ada kesulitan, ada permasalahan, baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca berulang-ulang, nanti Allah akan kasih jalan keluar. Sampai ketemu di doa Rasul sallallahu alaihi wasallam dari jawami'u du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.